Jika Anda menderita diabetes atau bahkan prediabetes, hentikan dulu apapun yang sedang Anda lakukan dan dengarkan baik-baik. Karena informasi yang akan Anda dapatkan sebentar lagi bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Jutaan orang di seluruh dunia setiap hari tanpa sadar memperburuk kadar gula darah mereka hanya karena satu hal sederhana, pilihan sayuran yang salah. Ya, Anda tidak salah dengar. Tidak semua sayuran aman bagi penderita diabetes. Beberapa di antaranya justru dapat menyebabkan lonjakan glukosa yang sangat tajam dan berbahaya. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan membalikan keadaan. Dalam video ini Anda akan mengetahui 4 jenis sayuran terbaik yang wajib dikonsumsi penderita diabetes. Sayuran-sayuran ini bukan hanya membantu menurunkan kadar gula darah secara alami, tapi juga melindungi kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan meningkatkan energi tubuh secara keseluruhan. Ini adalah makanan yang seharusnya sudah Anda ketahui sejak lama. Dan sayangnya, banyak dokter pun belum cukup menekankan manfaat luar biasa dari sayuran-sayuran ini kepada pasiennya. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena sayuran nomor 4 akan sangat mengejutkan Anda. Kemungkinan besar Anda sering melewatinya saat berbelanja tanpa menyadari kekuatan hebat yang dikandungnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol suka dan subscribe sekarang juga. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan informasi penting untuk membantu Anda mengendalikan diabetes secara alami dan aman. Baik, mari kita mulai dari peringkat pertama dalam daftar superfood hijau ini. Dan tak lain adalah ratu dari semua sayuran, brokoli. Brokoli mungkin terlihat biasa saja dan sudah sangat dikenal. Tapi di balik bentuknya yang sederhana, tersembunyi kekuatan besar yang sangat dibutuhkan oleh penderita diabetes. Brokoli merupakan salah satu sayuran dengan kepadatan nutrisi tertinggi. Sayuran ini kaya akan vitamin, mineral, folat, dan yang tak kalah penting, serat. Serat ini sangat berperan dalam memperlambat penyerapan gula di usus sehingga kadar glukosa dalam darah tidak melonjak secara drastis setelah makan. Namun, keistimewaan brokoli tidak berhenti sampai di situ. Yang membuat brokoli benar-benar luar biasa adalah kandungan senyawa alaminya yang disebut sulforapan. Ini adalah senyawa fitokimia yang telah diteliti secara serius oleh para ilmuwan di berbagai negara. Dalam berbagai uji klinis yang valid secara ilmiah, sulforapane terbukti mampu menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan dan, yang lebih penting lagi, memperbaiki sensitivitas insulin. Artinya, tubuh penderita diabetes bisa merespons insulin dengan lebih baik, sehingga glukosa lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Salah satu penelitian paling terkenal dilakukan oleh tim ilmuwan dari Universitas Lund di Swedia. Mereka menggunakan ekstrak brokoli yang sangat kaya sulforapan dan hasilnya luar biasa. Penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsinya mengalami penurunan kadar gula darah yang sangat drastis dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini membuka peluang besar untuk menggunakan brokoli sebagai bagian dari strategi alami mengatasi diabetes. Bukan sebagai pengganti obat, tapi sebagai pendukung yang kuat dan aman. Dan ada satu rahasia penting yang perlu Anda ketahui. Cara memasak brokoli akan sangat mempengaruhi kandungan sulforapaninnya. Jangan merebus brokoli terlalu lama, karena panas tinggi akan menghancurkan enzim penting yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sulforapan. Cara terbaik adalah dengan mengukus brokoli sebentar saja, lalu tambahkan sedikit bubuk biji mustard setelah dimasak. Kenapa biji mustard? Karena mustard mengandung enzim myrosinase yang dapat mengaktifkan sulforapan secara optimal. Kombinasi antara brokoli kukus dan bubuk mustard akan memicu proses biokimia yang menghasilkan sulforapan dalam jumlah jauh lebih tinggi, menjadikan brokoli sebagai pembunuh gula darah alami yang sangat efektif. Dan semua itu bisa Anda lakukan sendiri di dapur rumah, tanpa obat kimia, tanpa efek samping.
Brokoli juga sangat mudah ditemukan. Anda bisa membelinya di pasar tradisional, supermarket, atau toko sayur manapun dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan suplemen atau obat mahal. Brokoli bisa dimasak dengan berbagai cara, dikukus, dipanggang, dijadikan sup, bahkan dicampur dalam smoothie. Dengan semua manfaat yang telah dibuktikan secara ilmiah, brokoli adalah salah satu investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjang Anda. Jika selama ini Anda merasa brokoli hanyalah sayuran biasa yang hambar dan membosankan, sekarang saatnya mengubah pandangan itu. Jadikan brokoli sebagai makanan pokok di rumah. Masukkan ke dalam menu mingguan Anda secara rutin, karena semakin sering Anda mengonsumsinya, semakin besar manfaat yang akan dirasakan tubuh Anda, baik dalam mengontrol gula darah, meningkatkan energi harian, maupun mencegah komplikasi jangka panjang akibat diabetes. Sayuran kedua dalam daftar kita mungkin tidak terlihat mencolok, tetapi manfaatnya untuk penderita diabetes sangat luar biasa. Kita sedang berbicara tentang bayam, si hijau lembut yang sering diabaikan padahal menyimpan kekuatan besar untuk menstabilkan gula darah dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Bayam mengandung kombinasi nutrisi yang sangat penting bagi tubuh, terutama bagi penderita diabetes. Salah satu kandungan terpenting dalam bayam adalah magnesium. Mineral ini berperan dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di dalam tubuh manusia, termasuk proses pengolahan glukosa dan produksi energi. Saat kadar magnesium mencukupi, sel-sel tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin. Ini berarti glukosa bisa lebih mudah masuk ke dalam sel dan tidak menumpuk di dalam darah. Beberapa penelitian besar telah menunjukkan bahwa defisiensi magnesium memiliki hubungan langsung dengan resistensi insulin, sebuah kondisi di mana tubuh tidak lagi merespons insulin dengan baik, sehingga pankreas harus bekerja ekstra keras memproduksi hormon ini. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya gula darah yang akan terus tinggi, tetapi juga akan menyebabkan kelelahan pankreas dan memicu diabetes tipe 2. Yang mengejutkan, hanya dengan satu cangkir bayam matang saja, Anda sudah bisa memenuhi hampir 40% kebutuhan harian magnesium. Luar biasa, bukan? Namun manfaat bayam tidak berhenti sampai di situ. Sayuran ini juga kaya akan nitrat alami, senyawa tumbuhan yang ketika dikonsumsi akan diubah menjadi oksida nitrat di dalam tubuh. Oksida nitrat membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ini sangat penting bagi penderita diabetes karena mereka berisiko tinggi mengalami penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan sirkulasi. Tidak hanya itu, bayam mengandung berbagai antioksidan kuat yang bekerja sama dengan nitrat untuk melawan stres oksidatif, suatu proses yang merusak sel dan mempercepat penuaan, sekaligus memperburuk komplikasi diabetes seperti kerusakan saraf, neuropati, mata, retinopati, dan ginjal, nefropati. Dengan mengurangi stres oksidatif dan memperbaiki sirkulasi, bayam memberikan perlindungan menyeluruh dari dalam. Keunggulan lain dari bayam adalah fleksibilitasnya dalam berbagai resep. Anda bisa menambahkannya ke dalam smoothie pagi untuk meningkatkan nutrisi tanpa mengubah rasa secara drastis. Bayam juga bisa menjadi bahan utama salad segar atau ditumis dengan bawang putih dan minyak zaitun untuk lauk yang lezat. Bahkan bisa dicampurkan ke dalam sup, omelet, frittata, pasta, atau hanya dimasukkan ke dalam makanan panas saat akhir memasak. Bayam akan layu dengan cepat tanpa kehilangan nutrisinya. Karena rasanya yang ringan dan teksturnya yang lembut, bayam mudah dikombinasikan dengan berbagai bahan makanan lain. Ini membuatnya ideal bagi mereka yang tidak terbiasa makan sayur atau yang ingin memperkaya pola makan tanpa banyak usaha. Bayam juga mengandung sangat sedikit karbohidrat yang dapat dicerna, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba setelah makan. Sebaliknya, bayam kaya akan serat, baik yang larut maupun tidak larut.
yang memperlambat penyerapan glukosa di usus dan memperpanjang rasa kenyang. Dengan konsumsi bayam secara rutin, Anda tidak hanya membantu menstabilkan kadar gula darah, tetapi juga menjaga tingkat energi tetap stabil sepanjang hari. Ini membantu menghindari kelelahan mendadak dan perubahan suasana hati yang sering dialami penderita diabetes. Menjadikan bayam sebagai bagian dari menu harian Anda adalah langkah cerdas menuju gaya hidup yang lebih sehat dan terkontrol. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa pola makan sehat harus seimbang dan bervariasi. Bayam sebaiknya dikombinasikan dengan sayuran lain, biji-bijian utuh, protein berkualitas, dan buah rendah gula untuk hasil terbaik. Dan jika Anda memiliki kondisi medis seperti diabetes, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum melakukan perubahan besar pada pola makan Anda. Sekarang kita sampai pada sayuran ketiga dalam daftar kita. Mungkin terdengar biasa, tapi ternyata merupakan salah satu senjata rahasia terbaik dalam menjaga gula darah tetap stabil. Sayur ini sering dianggap remeh karena harganya murah dan bentuknya sederhana. Tapi setelah Anda tahu manfaatnya, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah lagi memandangnya sebelah mata. Kita sedang berbicara tentang zucchini, atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai labu siam muda atau kabocha hijau muda. Zucchini adalah sayuran rendah kalori dan rendah karbohidrat, tetapi kaya akan serat larut yang sangat penting bagi penderita diabetes. Mengapa ini penting? Karena serat larut bekerja seperti spons di dalam sistem pencernaan. Ia menyerap air dan membentuk gel kental yang memperlambat proses pengosongan lambung dan memperlambat penyerapan glukosa ke dalam aliran darah. Hasilnya, tidak ada lonjakan tajam gula darah setelah makan, dan itu adalah kabar luar biasa bagi siapapun yang sedang berjuang mengendalikan diabetes atau resistensi insulin. Tidak seperti sayuran tinggi pati, seperti kentang atau jagung yang dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah. Zucchini memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Itu berarti Anda bisa menikmatinya dalam porsi yang lebih besar tanpa khawatir gula darah akan melonjak. Ini sangat membantu bagi mereka yang ingin tetap merasa kenyang tanpa membahayakan keseimbangan glukosa. Zucchini juga memiliki manfaat antiinflamasi yang luar biasa. Sayuran ini mengandung berbagai fitonutrien dan antioksidan alami seperti lutein, zeaxanthin, dan beta-karoten. Senyawa-senyawa ini membantu menetralkan radikal bebas dan mengurangi peradangan kronis yang menjadi penyebab utama dari resistensi insulin dan komplikasi diabetes jangka panjang. Dengan mengurangi peradangan internal, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin dan metabolisme glukosa menjadi lebih efisien. Tidak hanya itu, zucchini juga kaya akan vitamin C, sebuah antioksidan penting yang tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga berperan dalam pembentukan kolagen, protein utama untuk kesehatan pembuluh darah, kulit, dan jaringan ikat. Ini sangat penting bagi penderita diabetes, karena komplikasi seperti luka yang sulit sembuh atau kerusakan pembuluh darah seringkali terjadi akibat kerusakan kolagen dan stres oksidatif. Dan kita belum selesai. Zucchini juga menyediakan kalium dalam jumlah tinggi, mineral penting yang membantu menyeimbangkan tekanan darah dengan melawan efek negatif natrium, garam. Tekanan darah yang terkontrol sangat penting untuk mencegah komplikasi kardiovaskular yang umum terjadi pada penderita diabetes, seperti serangan jantung dan stroke. Kelebihan lain yang membuat zucchini begitu spesial adalah fleksibilitasnya dalam berbagai jenis masakan. Anda bisa memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun dan rempah-rempah untuk lauk yang lezat. Bisa juga dipotong spiral menjadi zoodles alias mie dari zucchini sebagai pengganti mie tinggi karbohidrat. Anda bisa menumisnya, mencampurnya ke dalam sup, omelet, atau bahkan menambahkannya ke adonan kue agar lebih lembab dan bergizi. Bahkan, zucchini yang diparut bisa dimasukkan ke dalam adonan pancake,
roti atau bakwan sayur untuk menambah serat dan kelembutan tanpa mengubah rasa terlalu banyak. Ini adalah cara cerdas untuk meningkatkan asupan sayur, terutama bagi anak-anak atau orang dewasa yang biasanya kurang suka makan sayuran. Jadi, zucchini bukan hanya sekadar sayuran pelengkap. Ia adalah bagian penting dari strategi nutrisi Anda untuk mengelola gula darah, mengurangi peradangan, dan menjaga berat badan yang sehat. Kandungan seratnya yang tinggi, indeks glikemik yang rendah, dan sifat antioksidannya menjadikannya makanan ideal bagi siapa saja yang ingin hidup lebih sehat. Yang terbaik dari semuanya, zucchini mudah ditemukan di pasar tradisional, supermarket, dan harganya terjangkau. Ini adalah investasi cerdas untuk kesehatan jangka panjang Anda. Murah, lezat, serbaguna, dan benar-benar bermanfaat. Sayuran terakhir dalam daftar kita hari ini adalah salah satu yang paling sering diremehkan, padahal manfaatnya sangat luar biasa, terutama bagi penderita diabetes. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai pengganti kentang bagi yang sedang diet rendah karbohidrat, tapi kenyataannya jauh lebih dari itu. Kita sedang berbicara tentang kembang kol, sayuran sederhana dengan kekuatan luar biasa dalam menstabilkan gula darah dan meningkatkan metabolisme. Kembang kol adalah salah satu sayuran dengan kandungan karbohidrat yang sangat rendah, namun kaya akan serat, vitamin, antioksidan, dan senyawa anti radang. Kombinasi ini menjadikannya ideal untuk dikonsumsi secara rutin oleh siapapun yang hidup dengan diabetes atau berada dalam tahap prediabetes. Bahkan banyak ahli gizi menganggap kembang kol sebagai salah satu superfood paling underrated di dunia modern. Salah satu zat penting yang terkandung dalam kembang kol adalah kolin. Kolin berperan penting dalam metabolisme lemak, membantu mencegah penumpukan lemak di hati, sebuah kondisi yang sering menyertai resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Selain itu, kolin juga membantu memperkuat struktur membran sel dan mendukung komunikasi antar sel, termasuk reseptor insulin yang bertugas membawa glukosa ke dalam sel tubuh. Tapi bukan hanya kolin yang membuat kembang kol istimewa. Ia juga kaya akan glukosinolat dan isothiocyanate, dua senyawa alami yang terbukti secara ilmiah mampu menurunkan peradangan dan mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui, stres oksidatif adalah salah satu penyebab utama komplikasi diabetes seperti neuropati, retinopati, hingga penyakit jantung. Dengan mengonsumsi makanan yang tinggi antioksidan seperti kembang kol, Anda membantu tubuh melindungi diri dari kerusakan jangka panjang yang disebabkan oleh kadar gula yang tidak stabil. Selain itu, kembang kol juga mengandung vitamin C, vitamin K, mangan, dan sejumlah mineral penting lainnya yang mendukung sistem kekebalan, kesehatan tulang, dan fungsi pembuluh darah. Jangan lupakan juga kandungan serat alaminya yang membantu memperlambat penyerapan glukosa, menjaga rasa kenyang lebih lama, dan memperbaiki sistem pencernaan secara keseluruhan. Serat juga memberi makanan bagi bakteri baik di usus yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan gula darah dan kekebalan tubuh. Namun salah satu kekuatan terbesar dari kembang kol adalah fleksibilitasnya dalam masakan sehari-hari. Sayuran ini bisa diolah menjadi berbagai bentuk dan rasa tanpa kehilangan manfaatnya. Anda bisa mengukusnya untuk dijadikan pengganti kentang tumbuk, memanggangnya dengan sedikit minyak dan rempah untuk lauk yang lezat, menghaluskannya menjadi nasi kembang kol, atau bahkan menjadikannya dasar untuk pizza rendah karbohidrat. Beberapa orang bahkan mencampur kembang kol ke dalam adonan bakso, perkedel, atau nugget homemade agar lebih kaya serat dan rendah karbo. Dan karena rasa kembang kol sangat netral, dia sangat mudah menyerap bumbu. Cocok dipadukan dengan cita rasa Asia seperti kari, rendang, hingga sambal goreng. Jadi, Anda bisa tetap menikmati makanan enak tanpa harus khawatir akan lonjakan gula darah. Dengan harga yang terjangkau, mudah ditemukan di pasar atau supermarket,
dan kemampuan untuk diolah menjadi berbagai menu lezat, kembang kol adalah pilihan cerdas bagi siapa saja yang ingin memperbaiki pola makan tanpa merasa sedang berpantang. Ini adalah bukti bahwa makanan sehat tidak harus mahal, membosankan, atau rumit. Dan jika Anda selama ini merasa kesulitan menemukan sayuran yang bisa Anda konsumsi setiap hari tanpa khawatir lonjakan gula, kembang kol bisa menjadi jawaban. Tidak hanya sebagai pengganti nasi atau kentang, tapi sebagai bahan utama untuk berbagai hidangan kreatif yang ramah diabetes. Dengan menyertakan kembang kol secara rutin dalam pola makan Anda tidak hanya mengontrol gula darah dengan lebih stabil, tapi juga membangun fondasi kuat untuk kesehatan jangka panjang, termasuk jantung, hati, sistem pencernaan, dan bahkan otak Anda. Satu sayuran, banyak manfaat. Dengan ini, kita telah menyelesaikan pembahasan panjang dan mendalam tentang 4 sayuran terbaik untuk menurunkan gula darah secara alami: brokoli, bayam, zucchini, kembang kol. Keempatnya bukan sekadar pelengkap di piring. Mereka adalah senjata alami untuk menjaga keseimbangan metabolisme, melawan resistensi insulin, dan membantu Anda hidup lebih sehat dengan biaya rendah dan rasa yang tetap memuaskan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, dukung terus kanal ini dengan cara klik tombol suka dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten edukatif berkualitas untuk Anda dan orang-orang tercinta. Jangan lupa juga untuk berbagi video ini kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang melawan diabetes. Bisa jadi ini adalah informasi yang mereka butuhkan untuk mulai perubahan hidup hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.